Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA, ya, yaitu KD 3.6 tentang listrik. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam pembangkit listrik. Nah, sekarang kita juga akan melihat ya tempo hari bahwa sudah berjanji ya, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya bagian-bagiannya antara lain adalah ini kamu lihat ya, panel surya. Panel surya itu kumpulan dari susunan dari sel surya ini ya. Nah, panel surya itu merupakan rakitan dari sel-sel fotovoltaik ya, yang mengkonversi sinar matahari menjadi listrik ya, jadi kumpulan dari sel-sel surya ini. Nah, sedangkan sel surya itu adalah sel silikon yang disinari matahari dan berfungsi membuat foton yang menghasilkan arus listrik. Nah, foton itu adalah partikel dari cahaya yang dapat menimbulkan radiasi elektromagnetik. Nah, dari setiap solar cell ini bisa menghasilkan kira-kira 0,5 volt ya, energi listrik yang dihasilkan. Nah, bagian selanjutnya ini ada beberapa, yaitu ada solar charge controller. Nah, ini fungsinya adalah mengatur lalu lintas dari solar cell ke baterai dan beban. Ini juga melindungi baterai ya, fungsi dari solar charge controller ini. Selanjutnya adalah inverter ya. Ini merupakan perangkat elektrik yang mengkonversikan atau mengubah tegangan searah ya, DC yang dihasilkan dari panel surya ini menjadi tegangan arus bolak-balik atau AC yang digunakan sehari-hari dalam alat elektronik kita. Nah, sedangkan baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik ya, yang dihasilkan oleh panel surya ya, sebelum digunakan untuk menggerakkan beban atau digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Nah, setelah ini kita akan melihat tentang bagaimana cara penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelumnya kita lihat dulu contoh-contoh perilaku yang boros listrik. Nah, ini kita lihat ya. Nah, mungkin kalian juga sering melakukan, yaitu dengan menurunkan suhu AC, yaitu sampai terlalu rendah ya. Ini benar-benar sangat menguras energi listrik ya, atau memerlukan energi listrik yang banyak ya. Semakin dingin AC, maka semakin besar juga energi listrik yang digunakan. Juga sering membuka pintu kulkas ya, kamu sering kali membuka, menutup, membuka lagi, menutup. Nah, apalagi kalau sampai terbuka lama ya. Ini banyak sekali energi listrik yang terbuang sia-sia ya, karena kan fungsinya dari lemari es atau kulkas ini kan untuk mendinginkan. Nah, sedangkan kalau ini dibuka, maka ini akan keluar dinginnya sehingga menguras energi listrik. Nah, selanjutnya penggunaan penerangan di rumah menggunakan lampu pijar ya, bohlam. Ini ya zaman dulu, sekarang sudah jarang sekali ya. Ini sangat boros listrik, juga nyalanya juga kurang terang ya untuk lampu bohlam ini. Nah, selanjutnya, nah ini kebiasaan ya, biasa sehari-hari, yaitu main HP sambil dicas ya, mengisi baterai sambil dipakai main. Nah, ini merupakan pemborosan juga. Jadi sebaiknya kalau HP dicas lebih dulu supaya penuh baru digunakan. Ini selain selain boros itu juga bahaya ya sebenarnya ya, karena banyak kejadian-kejadian orang yang
sedang HP dicas dipakai main, akhirnya karena panas dan meledak dan orangnya terluka. Nah, kalau kamu lihat nih gambar ini ya, ini lebih parah lagi ya, yaitu kebiasaan ya, membiarkan alat elektronik masih nyala, TV-nya nyala, ya, laptopnya nyala, ya, orangnya malah tidur. Nah, ini jangan-jangan kalian ya, jangan sampai seperti itu ya, nyalakan TV mau tidur, akhirnya ketiduran TV-nya masih menyala. Nah, maka kalau sebelum tidur sebenarnya seperti televisi atau misalnya kamu sedang main game dengan komputer ya dimatikan lebih dulu ya. Itu selain boros listrik juga berbahaya, nanti kalau elektronik kita terlalu panas bisa cepat rusak ya. Juga masih banyak hal lagi yang kebiasaan-kebiasaan yang boros listrik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan beberapa contoh usaha-usaha untuk penghematan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan. Nah, contohnya tadi ya, kalau televisi kita mau tidur ya matikan, atau kita mau pergi televisi ya jangan ditinggal nyala, ya, atau alat elektronik lain, lampu-lampu dimatikan yang tidak berguna ya. Misalnya aja mau tidur ya lampu di ruang tamu atau mungkin di kamar tidur juga dimatikan, itu juga lebih sehat ya. Nah, mungkin yang tetap menyala bagian-bagian rumah tertentu aja, misalnya teras ya, dan penerang jalan itu mungkin sebaiknya dinyalakan ya. Tapi yang tidak berfungsi penting lebih baik dimatikan. Selanjutnya, mematikan keran air setelah dipergunakan ya. Kenapa kok hubungannya keran air dengan listrik apa? Nah, kamu tahu ya, di rumah saja misalnya yang menggunakan mesin air ya, pompa air ya, mungkin ada yang untuk menaikkan air walaupun pakai pump ya, menggunakan pompa air untuk menaikkan ke toren, ke penampungan yang di atas itu ya. Nah, kalau misalnya airnya keran tidak ditutup, airnya terus mengalir, otomatis pompa airnya akan bekerja terus. Nah, itu sangat boros listrik. Jadi kita untuk penghematan harus mematikan keran air setelah dipergunakan. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Nah, sekarang contohnya banyak sekali ya. Banyak diiklankan tuh misalnya AC hemat energi, alat ini hemat energi dan sebagainya ya. Nah, yang kelihatan sekali itu lampu LED itu ya, hemat energi, memang harganya lebih mahal tapi ternyata itu lebih hemat listrik dan juga cahayanya lebih terang. Coba saja kamu bandingkan ya, lampu LED itu 5 watt aja terangnya bisa sama dengan lampu biasa yang 40 watt atau mungkin lebih tergantung mutu dari lampu tersebut. Nah, selanjutnya mematikan lampu penerangan pada siang hari. Nah, makanya sebaiknya rumah itu memiliki jendela ya, atau yang bisa untuk masuk cahaya dari luar ya, cahaya matahari, sehingga di ruang tamu atau di dalam rumah itu tidak pada siang hari tidak perlu menyalakan lampu. Nah, juga tidak menggunakan mesin pengering pakaian di musim kemarau. Nah, ketika mencuci, kalau musim kemarau kan sudah panas ya. Nah, itu sebaiknya ya untuk mengurangi energi listrik tidak usah dikeringkan, karena nanti dijemur saja sudah otomatis kering, karena pada musim kemarau panas, apalagi di Jakarta ini ya panas sekali ya. Nah, jika mencuci pakaian dengan jumlah yang banyak, ini tuh masuknya apa? Ya maksudnya banyak itu sesuai dengan kapasitas mesin cucinya ya, jangan sampai mencuci kok atau baru ada 1-2 baju kotor udah dicuci ya. Ini kan sama penggunaan listriknya, waktu mencuci banyak dengan mencuci sedikit itu banyak energi listrik yang digunakan oleh mesin cuci itu sama
ya. Nah, selanjutnya juga mencegah pencurian listrik. Nah, orang mencuri listrik biasanya digunakan dengan semaunya karena mentang-mentang gratis gitu ya. Nah, ini juga salah satu bagaimana usaha untuk penghematan listrik, yaitu dengan dicegah terjadinya pencurian listrik. Kalau sekarang sudah banyak ya alat-alat dari PLN itu mendeteksi ya, yang bisa ketahuan kalau ada orang yang di rumahnya mencuri listrik dari aliran 10 meteran itu ya, itu akan ketahuan karena alat dari PLN sudah canggih ya, petugas yang keliling itu bisa mendeteksi. Oke, nah ini hal-hal yang berhubungan dengan penghematan energi listrik. Selanjutnya kita juga akan melihat sumber energi alternatif. Nah, kita lihat sumber energi alternatif antara lain biomasa, energi matahari, energi angin, energi air atau hidro, energi pasang surut atau energi tidal, dan energi panas bumi atau geotermal. Ini ada beberapa contoh sumber energi alternatif. Nah, kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk atau buangan. Produk itu maksudnya dibuat sengaja, sedangkan kalau buangan itu dari hasil limbah atau dan sampah dan sebagainya. Kita lihat bersama-sama ya, apa saja yang termasuk biomasa. Ya, yaitu antara lain biogas, bioetanol, biosolar atau biodiesel. Nah, kita lihat bersama-sama satu persatu. Biogas. Biogas itu adalah gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi tanpa udara oleh bakteri terhadap sampah organik. Jadi tanpa udara, kedap ya, memang di ruang yang tertutup. Nah, contohnya ini biogas yang berasal dari kotoran hewan. Nah, ini kita lihat ya, ini peternakan hewan. Ya, kotorannya itu dimasukkan dan ditampung dalam bak penampungan. Ini ditutup rapat. Ya, ini tertutup rapat ya, kedap udara ya. Nah, terus gasnya ini akan keluar disalurkan melalui pipa penyalur ini ya, pipa saluran biogas. Nah, gasnya ini bisa untuk dipergunakan, yaitu untuk menyalakan kompor gas gitu ya, seperti gas kompor gas yang kamu ada di rumah itu ya, seperti gas kompor gas itu, tapi ini bahannya dari biogas ya, yang hasil dari pengolahan dari kotoran hewan ya. Bisa juga kotoran manusia juga bisa ya. Dan ini endapannya ya, itu dialirkan ke sini, dan ini kolam untuk penampung endapan ini, endapannya ini bisa dijadikan pupuk ya. Nah, jadi bermanfaat sekali ya, gasnya bisa dipergunakan untuk menjadi biogas, sedangkan sisa-sisanya endapannya itu dibuat untuk pupuk. Dan ini pupuk yang bagus karena pupuk organik ya, tanpa kimia. Nah, selanjutnya biogas dari sampah organik. Nah, contohnya biogas dari sampah organik ya tadi dari kotoran hewan juga, ini limbah-limbah makanan ya, dicampur air lalu dimasukkan di dalam penampungan yang tertutup ya, dan ini menghasilkan gas metan. Nah, ini salurkan, ini salurannya ya. Nah, kemudian ditampung gasnya ini ya, gas bio ini, terus didistribusikan. Nah, ini bahkan bisa untuk menggerakkan genset yang menghasilkan listrik ya, dan ini bisa untuk ke kompor yang untuk masak tadi. Nah, sedangkan kamu lihat di sini, hasil dari sini disalurkan ke sini ke pembuangan, tempat penampungan, yang cairnya menjadi pupuk kompos air, sedangkan yang padatnya juga bisa digunakan sebagai kompos organik ya. Dan ini berguna sekali untuk tanaman ya, untuk tumbuh-tumbuhan ya.
karena tanpa zat kimia buatan, jadi aman bagi kehidupan dan bagus sekali untuk tanaman. Nah, ini juga kamu lihat ya, pengolahan biogas dari sampah ini contoh lain ya. Ini seperti bapak-bapak ini sedang mengumpulkan sampah lalu dihancurkan. Nah, hancurannya nanti ditampung ya, seperti tadi salurannya. Nah, ini juga seperti ini juga ada usaha ya, pada tempat pembuangan sampah ya. Ini ditaruh pipa ya, ditancapkan ke dalam yang. Nah, karena kalau terbuka ini sampahnya kalau kita buka itu panas ya, gasnya panas, menghasilkan gas metan. Maka pipa yang kita masukkan di tumpukan sampah ini bisa mengalirkan gas metan ya. Ini disalurkan pipa-pipanya dan ditampung seperti peristiwa yang di atas tadi ya. Selanjutnya adalah biosolar atau biodiesel. Itu merupakan bahan bakar, ini bahan bakar terutama bahan bakar kendaraan ya, karena diesel itu biasa untuk kendaraan ya. Terus yang terbarukan dan diproduksi dari tumbuhan ya, jadi sengaja diproduksi. Nah, contoh tanamannya yang diolah ini adalah ini jarak bakar, dan bijinya ini ya, ini tanamannya ya, bentuk daunnya seperti ini, bijinya ini yang diolah. Terus kelapa ya, ini kamu pasti tahu ya, buah kelapa setiap hari juga kamu bisa lihat ya. Terus ini buah kemiri ya, ini juga bijinya bisa diolah menjadi biosolar ya. Randu atau kapuk randu ya, ini bijinya juga bisa diolah menjadi biosolar karena di dalam ini ada bijinya ya. Terus sawit, nah ini pasti kamu sudah tahu ya, ini selain dijadikan minyak juga bisa diolah menjadi biodiesel atau biosolar. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari gula melalui fermentasi yang menggunakan tadi pada zat tepung dari tanaman. Jadi zat gula ya, atau zat tepung ya. Nah, tanamannya antara lain contohnya ini ada jagung, tebu, ini singkong atau kayu ya, ini gandum, dan ini kentang ya. Ini menghasilkan tepung yang atau ya, yang merupakan zat gula yang dapat diolah melalui fermentasi menjadi bioetanol. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh yang termasuk biomasa ya. Oke, selanjutnya kita lihat kelebihan dan keuntungan energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif itu terbarukan atau dapat diperbarui ya. Ini tidak akan habis karena bisa diperbarui lagi, kalau habis bisa dibuat lagi. Terus ramah lingkungan, tadi kamu sudah lihat karena semuanya serba apa yang dari biogas, bioetanol dan itu tadi ya, ramah lingkungan karena tidak mengandung zat kimia yang membahayakan ya. Terus gratis, tidak beli. Nah, contohnya cahaya matahari kita tidak pernah beli ya. Terus tenaga hidro yang ada di sungai dan danau juga tidak pernah beli. Angin juga tidak perlu dibeli. Panas bumi nggak ada yang beli ya, dan sebagainya. Juga pasokan melimpah ya, seperti cahaya matahari nggak habis-habis ya, angin nggak habis-habis dan sebagainya. Tetapi selain keuntungan juga ada kekurangannya. Contohnya kekurangannya adalah biaya instalasi awal tinggi ya. Jadi untuk pembuatan instalasinya, pengolahan tadi memang memerlukan biaya yang mahal ya. Dan kedua adalah penyimpanan dan transportasi berbiaya tinggi ya. Ini masih berhubungan dengan pembiayaan lagi ya, yang pembiayaan yang masih mahal. Juga tidak dapat diandalkan ya. Ini yang terutama yang tidak dapat diandalkan ini belum dapat diandalkan itu yang apa, contohnya saja kalau
sinar matahari tadi ya, alat-alatnya tadi ya, yang masih mahal dan sebagainya, sehingga mengakibatkan tidak semua orang bisa membeli dan juga daya tampung listriknya juga masih terbatas. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya kayak kotoran hewan dan sebagainya, mungkin hanya tempat-tempat tertentu ya, terutama daerah-daerah peternakan itu yang bisa mudah menghasilkan tersebut. Nah, juga belum efisiennya ya karena hal-hal yang ada di atas ini. Nah, mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi ini nanti, ini manusia juga selalu menyelidiki dan membuat para ahli berusaha untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dari hal-hal ini ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih murah dan dapat diproduksi lebih baik lagi. Demikianlah anak-anak untuk pembahasan hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.